Ini adalah mobil Korea dengan tampang yang sangat luar biasa ganteng. Dan suaranya bukan seperti mobil Korea, melainkan seperti mobil Eropa. Kenapa seperti itu? Ada suara bret-bret-bretnya. Nanti kalian dengerin aja. Ini adalah Black Fat Creta. Hyundai Creta N-Line Turbo 2025. Ini adalah kunci dari Hyundai Creta N-Line, teman-teman. Dan sebelum kita bahas mobil ini, mungkin gue akan minta maaf dulu kepada kalian. Kenapa reviewnya malam-malam? Karena memang kita baru dapat kesempatan untuk mereview mobil ini di malam hari. Tadi kita sudah mereview reelsnya, teman-teman, di sore hari. Dan gue sangat excited untuk membedah mobil ini luar dalam. Karena ini mobil sebenarnya dulu itu gue sempet coba. Walaupun bukan coba ya, hanya nge-review aja di ruangan tertutup. Karena gue waktu itu bagian dari campaign Hyundai Motor Indonesia untuk kereta terbaru ini, teman-teman. Dan setelah kereta terbaru ini launching dengan desain yang seperti ini bener-bener membuat gue patah leher. Kenapa seperti itu? Desainnya luar biasa cantik. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian suka, klik like. Kalau ada komentar, komen. Kalau kalian mau bagikan ke teman-teman atau saudara kalian, klik share. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga. Kita juga lagi ngetes gear baru, teman-teman. Kita sudah pakai kamera full frame, jadi memberanikan diri untuk shoot malam hari. Creta N-Line ini, teman-teman, itu launching di 2025 awal, dan itu bener-bener membuat semua orang nengok. Creta itu awalnya adalah mobil dengan desain yang kontroversial, teman-teman. Bentuk awalnya seperti ini ya. Jadi gak semua orang itu suka sama desainnya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Bahkan itu sendiri, Creta itu juga merupakan model yang berbeda-beda di tiap negaranya. Gak semua orang suka, tapi ketika yang keluar yang ini, gue merasa tipe yang ini itu jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Lebih universal lah kerennya kira-kira. Nah, tapi sebelum kita membahas modifan mobil ini dan apa yang dilakukan pemiliknya ke mobil ini, mungkin gue akan sedikit quick recap apa yang berubah di Creta facelift ini. Yang pertama, teman-teman, kalau kalian perhatikan di bagian depan, ini sekarang sudah ada lampu DRL LED yang memanjang kayak Hyundai zaman sekarang ya. Dan lampu headlampnya itu berada di bagian bawah sini. Jadi dia itu terpisah ya, sudah mengikuti bahasa desain mobil-mobil zaman sekarang yang terpisah ya. Dan kemudian ini bumpernya, karena ini yang tipe N-Line, tipe yang tertinggi. Bahkan ada N-Line yang mesinnya naturally aspirated, ada N-Line yang mesinnya turbo. Ini yang bener-bener top of the top. Makanya bumpernya berbeda seperti ini. Dan kenapa terlihat berbeda? Karena pemilik dari mobil ini sudah memodifikasi dengan lips di bagian bawah yang custom dari Kita Carbon, teman-teman. Jadi mobil ini terlihat rebah, dan mobil ini juga sudah dimodifikasi kaki-kakinya biar makin rebah. Nah, kalau kalian perhatikan, warna dari Creta N-Line ini adalah warna matte doff hitam, bener-bener hitam pekat, nggak ada gloss. Untuk tipe N-Line memang dia itu mainly warna-warna matte seperti ini ya. Tapi kalau kalian perhatikan, memang jujur ganteng banget, ganteng. Mungkin kalau suatu saat gue ganti mobil-mobil yang agak besar, low SUV kita ngomongnya ya, ini mungkin menjadi salah satu kontender yang sangat baik sekali. Nah, sekarang kita perhatikan ke bagian sampingnya, teman-teman. Creta facelift ini itu punya body shell atau punya sasis yang sebenarnya sama dengan Creta yang dulu. Makanya kalau kalian perhatikan, bodinya itu yang dari samping itu garis-garisnya masih sama semua dengan Creta yang sebelum facelift. Tapi memang banyak sekali yang dirombak. Jadi faceliftnya itu bisa dikategorikan sebagai major facelift. Jadi meskipun sampingnya itu sama, tapi muka depan, muka belakang, interior itu beda semua. Dan yang seperti gue bilang tadi, gantengnya sudah universal dan bisa diterima oleh banyak orang. Untuk velgnya ini, teman-teman, sudah dimodifikasi oleh empunya. Ini adalah velg Volkswagen TE37, velg sejuta umat. Speknya apa? Ring 18, lebar 8,5, ET42, dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport 5, 245/40 ring 18. Pemilihan yang cocok untuk mobil hitam. Jadi langsung ngepop gitu ya warnanya ya. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan, ada tulisan emblem N-Line menunjukkan kalau ini tipe tertinggi dari Hyundai. Kemudian di spionnya ini kalau kalian perhatikan, ini sudah di cover karbon, dan di bawahnya itu ada jendolan alias
sudah ada kameranya. Jadi kalau kalian mau belok ke kanan, belok ke kiri, itu sudah bisa melihat blind spot dengan jauh lebih baik. Bukan hanya di monitor aja, tapi juga kelihatan blind spotnya. Nah, di bagian samping teman-teman, mirip banget ya sama yang sebelumnya ya. Di sini ada roof rail ala-ala gitu kan. Dan karena ini tipe yang paling tinggi, pastinya dia punya panoramic sunroof, tapi nggak kelihatan pasti di kamera. Dan yang mungkin orang itu tidak gagal menyangka adalah di bagian bawah sini itu ada side skirt. Nah, side skirt ini sendiri sebenarnya dari CX-3 teman-teman, dari Mazda. Akhirnya dipasangkan ke kereta, di custom oleh kita karbon, dan akhirnya bisa kepasang seperti ini dan membuat mobil ini jadi lebih rebah. Oke, gue juga belum ngomongin masalah kaki-kakinya teman-teman. Untuk kaki-kaki mobil ini, bagian depannya sudah dipendekkan dengan shock breaker, sudah di custom, dan per juga sudah di custom juga. Bagian belakang juga, jadi memang ini belum pakai coilover atau apa, tapi setidaknya duduknya sudah manis ya. Bagi anak muda nih sudah oke sekali. Nah, gue pengen bahas satu bagian yang paling membuat gue itu suka lagi kepada kereta. Kita ke belakang dulu. Di bagian belakang ini ada bentuk yang baru, benar-benar baru. Pertama, kalau kalian perhatikan, ini lampunya itu sudah berbeda. Lampu kereta yang sebelumnya itu agak kontroversial teman-teman. Gak semua orang itu suka. Tapi setelah dipasangkan lampu seperti ini, dia LED stop lamp merah gitu ya. Orang jadi mungkin lebih suka. Balik lagi, lebih universal, lebih masuk ke selera orang Indonesia. Termasuk gue teman-teman. Nah, kemudian di sini, di bagian atas, itu ada spoiler. Spoiler ini mungkin terkesan sangat custom ya, dia agak gegawang modelnya, tapi sebenarnya ini adalah bawaan kereta, jadi bukan tambahan sama sekali teman-teman. Dan kemudian di bagian bawah sini itu ada emblem 1.5T, menunjukkan kalau ini adalah kereta bermesin 1500 cc turbo bensin. Jadi hati-hati kalau ketemu mobil di jalan ya, kencang ini mobil ini. Di bagian bawah teman-teman, kalau misalkan kalian bisa lihat, ini ada ala-ala diffuser ya. Diffuser ini sebenarnya fungsinya untuk memecah udara kotor dan bersih, jadi akan menambah efek downforce. Tapi kalau di mobil-mobil seperti ini memang hanya untuk kosmetik aja, dan ini bawaan dari Hyundai, jadi tidak ada pergantian atau apa. Tapi di bagian belakang ada knalpot satu. Ini adalah knalpot dari Indojaya Exhaust. Knalpotnya sudah full system teman-teman, tapi untuk downpipe-nya dari pabrikan lain yang nanti akan kita bahas. Nah teman-teman, ini yang spesial di mobil ini. Mesin 1500 cc, bukan hanya 1500 cc biasa, tapi adalah 1500 cc turbo. Jadi sebenarnya si Hyundai Creta ini mengeluarkan 1500 cc turbo mungkin dalam respons Honda mengeluarkan Honda HR-V 1500 cc RS turbo, dan itu mobil juga kencang juga loh. Nah, ketika ini keluar tidak lama lagi, kemudian Honda itu mengeluarkan HR-V hybrid. Jadi memang dia udah nggak punya kompetitor langsung, karena hybrid itu yang menggantikan si turbo itu. Cuma dengan keluarnya mobil ini, gue sangat amazed dengan ada pilihan mobil low SUV dengan mesin sefun ini. Kenapa? Mari kita bicarakan. Mesin ini teman-teman adalah mesin Smartstream G 1500 cc inline 4 DOHC turbo. Tenaga standarnya teman-teman, dengerin, 160 PS dan 253 Nm. Kalian bandingin dengan kereta yang naturally aspirated yang standar ya, itu 113 HP, kalau 113 PS, naiknya 40 PS-an atau 50 PS. Tapi bukan cuma tenaganya naik, tapi transmisinya juga berbeda. Yang ini pakai transmisi 7-speed DCT atau dual clutch transmission. Transmisi yang kalian dapat temui di mobil-mobil Eropa seperti VW, BMW, Mercedes-Benz, dan itu yang biasanya mengeluarkan suara kentut ketika digas dan diganti gigi. Bret. Dan ketika gue membaca spek ini, wah, Hyundai mantep juga nih, berani dia ngebawa seperti ini. Karena HR-V RS itu meskipun punya tenaga yang lebih besar di sekitar 180 PS, tapi punya transmisi CVT yang pastinya rasanya tidak akan senyentak dan sefun DCT 7-speed ini. Dan ini adalah mesin yang sama teman-teman yang digunakan oleh Kia Seltos. Jadi Kia Seltos yang sudah masuk ke sini yang 15 TGDI itu sama mesinnya dengan yang ini. Tapi pemiliknya ya namanya juga anak muda dong, nggak puas dengan mobil ini seperti adanya mobil standar. Akhirnya dimodifikasi mesinnya dong. Dan sepertinya ini adalah kereta N-Line turbo pertama yang dimodifikasi mesinnya di Indonesia. Yang pertama, mobil ini itu sudah diganti downpipe-nya dari
dari Shokudo exhaust. Kemudian dia pasang open air intake dari ditam knalpot dan dia pasang strut bar dari under control. Nah, kemudian mesin ini teman-teman dibawa ke Rocket Plus Tuning, dituning ya oleh Rocket Plus Tuning, menghasilkan tenaga 220 PS. Sebenarnya sih 183 WHP ya, tapi ketika dikalkulasikan sekitar 210 sampai 220 PS dan torsinya 350 Newton meter. Itu adalah kaliber yang besar yang mungkin tidak bisa ditemukan untuk mobil-mobil low SUV yang biasanya pakai mesin tuh 1500 cc NA atau mesin-mesin kecil tapi turbo kayak 1400 cc turbo gitu ya. Ini sangat luar biasa angkanya. Balik lagi, transmisinya 7-speed DCT. Kalian bisa bayangkan tenaga tersebut disalurkan ke transmisi 7-speed DCT itu luar biasa. Dan akhirnya karena sudah diganti full system, knalpotnya bersuara kan teman-teman ya. Suaranya seperti ini. Nah, udah dengerin? Kayaknya sih lebih baik nanti kita rasain aja seperti apa bareng yang punya ya. Nah, sekarang kita masuk ke interior Hyundai Creta N-Line. Kita coba kontak on dulu ya teman-teman ya. Nah, atau kita starter aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil ini ketika di starter, suaranya tuh langsung mirip mobil-mobil Eropa teman-teman. Kayak BMW F30. Nah, ngomongin interiornya, ini perubahannya juga sampai ke bagian interior teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan, dashboardnya ini baru ya. Jadi dashboardnya itu tidak seperti kereta yang sebelumnya. Dan ini adalah perubahan yang sangat-sangat positif menurut gua. Karena desain dashboard yang ini ngebuat kereta itu jadi jauh lebih mewah, jadi jauh lebih modern dibandingkan dengan desain dashboard yang seperti ini. Bukan hanya eksterior yang dimodif, dashboardnya pun juga dimodif. Kalau kalian perhatikan di atas sini itu ada bahan Alcantara dan ini dilapisi oleh Noble Wrap. Nah, ngomongin Creta N-Line teman-teman, dia itu memang punya aksen berwarna merah. Jadi ini yang ditonjolkan oleh Hyundai Motor Indonesia, dia itu memberikan aksen berwarna merah yang kesannya lebih sporty. Jadi kayak ingat sesuatu, merah itu racing. Tapi nggak apa-apa, bagus menurut gue ya, karena basicnya hitam, jadi hitam merah tuh emang gagah banget. Dan di bagian depan sini ada digital cluster, ada infotainment system yang jadi satu begitu ya teman-teman ya. Dan ini udah kasih Hyundai zaman sekarang ya, jadi semuanya itu sangat enak dan sama empunya diganti sama bahasa Korea. Mungkin dia mau belajar kali ya. Dan teman-teman di bagian sini itu shift knob-nya itu juga berbeda ya dibandingkan dengan non N-Line itu bentuknya T seperti itu. Ini bentuknya lebih sporty dan leather dan ada stitching warna merahnya gitu ya. Dan setirnya juga berbeda teman-teman. Kalau yang standar itu 4 spoke, yang ini 3 spoke dengan pedal shift. Dan kembali lagi ke digital cluster seperti Hyundai zaman sekarang akan terganti ikut dengan mode berkendara. Jadi kalau kita masukkan ke sport langsung berubah jadi merah. Itu salah satu fitur yang menurut gue sangat oke. Dan di bagian sini ada drive mode ya, ada eco, normal, sport, smart, ada parking brake, dan di sini ada storage yang sebenarnya itu sebuah air purifier. Jadi kalian bayangkan Hyundai kok kepikiran ya bikin air purifier. Tapi sepertinya alasannya adalah ketika mobil ini keluar itu pada saat pandemi. Jadi mungkin Hyundai ingin masuk ke market itu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau kalian perhatikan di sini ada jok. Nah, jok ini itu warnanya hitam, kulit, dan ada stitching warna merah. Lagi-lagi biar racing, dan dia itu ventilated. Jadi ventilated itu mengeluarkan udara dingin biar kita tuh nggak kepanasan. Bagus Hyundai Motor Indonesia, karena banyak juga mobil-mobil di Indonesia yang justru malah adanya heated atau pemanas jok. Sementara kita kan nggak terlalu butuh, kita malah butuh yang lebih dingin. Dan seperti kereta yang tipenya agak tinggi, N-Line, di bawah N-Line itu ada Prime yang sebenarnya juga punya panoramic sunroof teman-teman. Tuh, tapi N-Line juga punya ya. Dan ini menurut gua oke sekali karena kita nggak perlu untuk membuka manual seperti mungkin di Honda HR-V gitu ya. Di sini langsung pakai semuanya otomatis dan enak sekali. Jadi menurut gue ini mobil yang ukurannya masih pas, tapi tinggi, diceperin masih oke, dan rasa berkendaranya kalian harus tunggu nanti. Nah, bagaimana sisi samping kanannya teman-teman? Pertama, mobil ini di bagian door trimnya ada tulisan Bose karena memang speaker ya sudah pakai Bose. Kemudian di bagian sini sudah dipasang ini teman-teman, Luvi XS. Gue juga pasang nih. Jadi ini tuh sebenarnya kayak OBD2 reader, tapi dia tuh lengkap banget. Ada
tachometer, ada boost, bahkan ada speedometer, water temp segala macam, full consumption segala macam. Dan di bagian atas ini itu ada sebuah kotak segi besar ini nih. Kalian perhatikan di sini. Ini unik sekali karena apa? Ini adalah sebuah magnet. Gak percaya? Ini sebuah magnet. Fungsinya apa? Mungkin untuk naruh paper clip, atau mungkin kita bisa taruh magnet dan kita bisa jepit kartu flash atau segala macam. Ini sesuatu yang mungkin nggak dipikirkan oleh brand-brand lain, tapi sama Hyundai dipikirkan. Oke, bagus. Tapi mungkin banyak pengguna yang tidak diedukasi ini sebaiknya digunakan untuk apa. Sisanya oke, ini ada engine start stop, ini ada ESC off atau stability control off, dan udah itu saja. Nah, sekarang daripada kita cuma ngobrol-ngobrol kayak gini, kita akan tanya ownernya kenapa milih mobil ini ya. Nah, ini adalah Bro Calvin. Halo. Berterima kasih banyak sudah mau untuk di-review mobilnya. Iya. Ini kenapa gue pengen banget nge-review mobil lu, karena gue ngerasa kereta N-Line ini potensial, tapi kok belum ada yang jadiin. Jadi pas ada yang jadiin, nah ini dia orangnya. Bro Calvin ini sebenarnya dulu itu lu pakai CX-3 ya. Iya. Habis itu lu ganti Fortuner. Ya. Terus baru ganti ini, bener nggak? Benar. Nah, kenapa Indian lu pilih mobil ini? Pas sebelum ambil ini budgetnya 500-an, terus nggak Iya. boleh ambil bekas. Oh, nggak boleh ambil bekas. Terus akhirnya nyari-nyari, kayaknya ini paling menarik sih. Berarti CX-3 Fortuner nggak bekas dong? Nggak, dari baru. Baru semua? Baru. Oh, ini jujur spesies yang unik teman-teman di dunia mobil. Tapi gue paham, dan mungkin juga kalau gue di posisi lu, gue juga akan pilih mobil ini. Iya. Karena apalagi di Indonesia yang baru van harganya 500 juta. Iya. Hampir nggak bisa ditemuin ya. Kayak kita ngomongin HR-V, CVT. Iya. Apalagi ya nggak ketemu lah pokoknya. Belum ada. Iya. City di bawah itu kan. Mungkin kelasnya beda. Tapi yang di kelas-kelas 400-500 yang dia punya transmisi kayak gini enak, ini Hyundai. doang. Iya. Ini doang. Jadi gue respect sih mas sama pilihan lu. Sebelum itu gue pengen nanya, ini apakah warna asli? Warna aslinya bawaan dari dealernya hitam doff kayak gini. Oh, hitam dop. Jadi ini nggak di wrapping apa-apa? Nggak ada. Bawaan. Wow, keren sih. Jarang-jarang. Emang warnanya doff semua ya? Iya. Atau Ada yang glossy tapi nambah harga lagi. yang glossy malah nambah harga loh? Iya. Mantep loh. Tapi berarti ada putih doff dong? Nggak ada, adanya silver doff. Oh, hitam silver doff. Iya. Oh, yang pengennya hitam ya? Iya. Kenapa juga black fat gitu? Nah. Kenapa namanya black fat mas? Awal-awal iseng aja sih, belum apa. Kayak yang gue kan dulu kan juga gendut. Lu? Iya. Gua masa orang nggak boleh nih. Black fat Ya lucu udah. juga sih. Oh iya teman-teman, gue tuh kadang suka ngeliat story-nya Bro Calvin ini. Dia kayak sering gue ganti velg nih. Bener ya? Iya. Sering banget di Bosenan. ADS, bosenan. Mungkin habis dari sini dia ke ADS nih. Gak tahu ya. Ya deh. Gak tahu ya. Tapi lu paling seneng sama ini. Iya. Paling seneng sama ini. Kenapa? Kayak kemarin lu ada sempat apa tuh ya, yang agak palang-palang gitu. TCX. TCX. Iya. Cuman kelebaran ya. Oh, kelebaran. Di sini kan dulu yang TCX lebar 9 ET28. Wah, serius? Iya. Gile. Jadinya ini dong, gesrok dong. Gesrok makanya. Wah, kira pakai ini lebih masuk ya. Iya, pas. Tapi Bro Calvin, ini Iya. kayaknya kan mobil agak kenceng ya. Apakah lu selanjutnya mau upgrade pengereman atau gimana gitu? Mungkin selanjutnya ya. Mungkin ya. Iya, rem. Karena jujur, sebenarnya tadi gue udah sempet coba dikit teman-teman, cuma kayak belum puas lah, cuma buat take shoot doang. Dan jujur ini mobil enak. Daripada kita cuma ngobrol-ngobrol, gue pengen coba rasain mobil ini. Bentar aja, boleh ya? Boleh. Kita keluar sini nyoba-nyoba, bla 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 bla. Oke ya? Aman. Oke, sip. Sekarang kita masuk. Oke teman-teman, mari kita rasakan gimana rasanya mobil ini. Black Fat kereta N-Line 1500 cc turbo sama empunya. Mas izin ya mencoba mobilmu Aman. ya. Kita coba starter dulu teman-teman. Starternya Hyundai banget ya. Kalau kita sen kanan atau sen kiri teman-teman, mobil ini tuh punya kamera di bawah nih spion ini ya. Jadi dia tuh bisa nunjukin blind spot. Ini jujur ngebantu banget mas, karena mobil-mobil apalagi mobil CPR kayak gini kan velgnya keluar. Iya.
itu suka bikin kita kena grepes iya. ya. Dengan adanya itu bener-bener ngebantu banget. Betul. Nah, sebenarnya teman-teman ngomongin mobil ini itu ya namanya mobil zaman sekarang ya, ada ADAS-nya, ada lane keeping assist ada nggak? Ada, Yang nyetir ada, sendiri ya? ada. Adaptive cruise control ada berarti ya? Ada. Jadi sebenarnya mobil ini sebagai sebuah mobil itu sudah modern banget secara safety-nya, secara apa gitu ya. Makanya gue kenapa seneng banget sama mobil ini teman-teman. Karena pertama, ini mobil modern yang masih diproduksi baru dengan teknologi baru, safety baru, kualitasnya baru semua, nggak kerasa tua gitu ya, nggak kayak misalkan kita main VW kan tua banget rasanya itu interiornya. Ini tuh semuanya canggih. Tapi at the same time ketika mobil-mobil lain itu pakai mesin hybrid atau motor elektrik, dia pakai mesin 1500 cc turbo dengan dual clutch 7 speed. Itu di dunia sekarang teman-teman itu jarang banget ditemui untuk kelasan seperti ini. Mungkin kalau kita ke BMW, Mercy, mereka ada cuma kan kelasnya di atas ya. Dan sekarang kayak BMW Mercy yang low end pun juga udah 800 ke atas ya Mas ya. Betul. Udah nggak ada lagi yang di bawah itu. Bahkan udah 1 miliar sekarang semuanya ya. Betul. Seri 2 gitu-gitu. Nah makanya ini menurut gua kereta N-Line Turbo ini bener-bener sesuatu yang terang gitu. Ketika semua orang itu mencoba elektrifikasi dan lain-lainnya teman-teman. Nah sekarang kita mau coba, ini kita gas-gas dikit aja mobilnya ngeraung-ngeraung karena dia itu pakai DCT. Jadi DCT itu kan sebenarnya manual tapi dia tuh dikasih clutch yang otomatis. Jadi dia itu akan lebih engage, disengage dan itu lumayan kerasa ya. Jadi mobilnya meraung-raung. Oke, kita coba tarik ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow. Kenceng loh ini mobil. Kenceng lah loh. buat harian. Cukup. Dan pindahan giginya tuh bukan kayak VW yang TSI, tapi kayak VW yang GTI sama R. Jadi kalau lu sering dengerin VW yang GTI sama R, dia tuh sebenarnya nggak kentut Mas. Dia itu kayak gini, karena justru yang kayak begini itu gantinya lebih cepat dibanding yang kentut. Kalau VW TSA yang bawa-bawa itu kentut, kayak punya gue kentut, ngeret. Makanya kenapa teman-teman ketika mobil-mobil kayak gitu, terus gasnya gas nanggung kita ganti justru lebih kentut. Jadi kan dia lebih lama. Nah coba kita gas nanggung ya, kita rasain kentutnya mobil Korea gimana. Nih teman-teman, kita kalau gasnya tanggung begini nih, 3.000, 4.000. Nah itu dia. Karena gue pakai VW nih, jadi gue jadi tahu nih Mas. Iya, VW itu juga gitu. Bener. Bagas-gas tanggung gitu. Lebih greng. Iya. Wah, jujur teman-teman, ini mobil Korea tapi bisa kayak gini. Itu luar biasa banget. Coba kita sekarang tarik tapi setengah-setengah aja. Jadi gas. Wow. Lebih ini lagi kalau gas tengah lebih pret. Ini persis teman-teman seperti VW Golf GTI, Golf R persis kayak gini Mas. Jadi kalau gas tengah diganti itu pret, tapi kalau di gaspol diganti nggak ada ininya, nggak ada kentutnya. Tarik lagi Mas ya. Tarik. Mantap. Kencang teman-teman, ini nggak cukup, ini kencang sih. Rasanya tuh kayak mobil-mobil Honda yang 1500 cc tapi jauh lebih fun. Isinya Pertamax turbo ya? Harus turbo. Apakah dari pabriknya harus turbo atau? Enggak, emang dari soalnya tuningannya turbo. Oh, tuningannya turbo. Jadi standarnya pun mungkin apa 92? 9 ya. 92. Oh, standarnya 92. Oh. Cukup unik ya untuk mobil turbo zaman sekarang tuh 92 tuh ya. Biasanya cuma Honda. Karena kayak zaman-zaman sekarang mobil-mobil turbo itu biasanya 95 ke atas tuh. Iya, benar. Apalagi Europe. Benar. Yang selain Jepang deh itu udah 95 ke atas semua. Jadi mantap ya, dan dia masih bisa 92 ya. Kita tarik sekali lagi ya. Enak-enak. Suara rusuh-rusuhnya tuh kayak suara Eropa Mas. Iya. Kayak suara Golf. Terima kasih ya Mas ya. Aman. Gile, ini mobil Mantep, jujur mantep banget.
Wah, itu dia. Ternyata rasanya mengemudikan. Low SUV, little SUV, tapi 1500 cc turbo dengan DCT 7 speed. Hyundai Creta N-Line 1500 cc turbo. Jujur teman-teman, rasanya mantap sekali, kencang, fun, dan mobil ini harusnya jauh lebih laku lagi karena gue masih belum melihat banyak mobil ini di jalan raya. Terima kasih untuk Mas Calvin dari Black Fight Creta sudah mau untuk di-review mobilnya. Dan kalau kalian suka review-review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi terus. Like kalau suka, komentar kalau ada komentar, dan jangan lupa di-share ke teman atau saudara kalian kalau ada review Creta N-Line Turbo seperti ini. Dan teman-teman, Raffi Tahumam signing out.